kita bicara tentang aturan sholat khauf. Ya, sholat apa? Khauf. Sholat khauf itu sholat di masa genting, di masa darurat. Sholat di masa genting artinya bukan sholat di waktu normal. Berarti aturannya ya beda. Tata cara atau kaifiyahnya juga beda. Kalau di waktu normal, jamaah ya biasa saja. Lanjut sampai salam terakhir, baru makmum yang masbuk yang ketinggalan ya lanjut gitu ya. Tapi dalam sholat khauf kemarin beda. Sudah kita bahas bedaannya di mana. Saya juga sudah mengupload videonya, bukan mengupload ya, share videonya di situ. Kemudian ada tentara Indonesia dan tentara Malaysia yang menunjukkan cara bagaimana sholat sesuai ayat 102, 102 kemarin, surat An-Nisa. Nah, hari ini kita nyampe di surat 103, ya, surat An-Nisa ayat 103. Nah, kalau kemudian sudah menyelesaikan sholat, kamu jangan kemudian berhenti. Ada kalimat as-sholatu lidzikrillah. Sholat itu kan sebenarnya hakikatnya juga zikir, mengingat Allah. Nah, tapi nanti setelah sholat, kamu itu juga selalulah mengingat Allah. Ada orang yang menyebut sholat Asma'ul Mu'adzam. Sholat Asma'ul Mu'adzam itu ada orang yang merasa bahwa nggak pakai sholat tuh, mau gaya nih. Jadi dengan kalimat ini, mereka merasa kalau sudah ditanya ini, kamu tadi belum sholat zuhur gitu. Aku ini sholatnya itu fadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Itu ada ya. Jadi dia nggak pakai sholat ke masjid, tapi katanya ingat Allah saat apapun. Itu sudah sama dengan sholat. Kata orang Jawa, gundulmu. Nggak boleh kayak gitu. Ya, sholat yang dimaknai dengan kaifiyah sholat secara syariat tetap harus dijalankan. Nggak ada. Jadi jangan mau dibohongi oleh orang-orang yang ngaku karena itu sudah tingkat wali itu, maka dia nggak pakai sholat biasa ini. Nggak ada kayak gitu, nggak ada. Nggak ada jalan di masa Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'in, para salafus saleh dulu nggak ada yang namanya nggak pakai sholat biasa, kemudian sudah sholat, ditanyain, sudah Jumatan tadi? Aku tahu Jumatan di Mekah. Padahal wong nang Belopo misalnya. Itu kan jadi tidak ada begitu. Sholat ya sholat seperti apa adanya. Nah, tetapi memang setelah sholat itu, maka Allah berfirman, jangan terus kemudian kamu lupa Allah. Yang sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, tahajud, duha, qobliyah, ba'diyah, rawatib, dan seterusnya itu adalah sholat yang ritualnya. Sholat yang memang kaifiyah dan bacaannya sudah ditentukan. Tetapi sholat dalam arti lidzikrillah, ingat kepada Allah, di luar sholat yang ritual tadi, itu tetap ada apa? Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Perintah itu banyak ya. Fadhkurullaha katsiran. Ingatlah kamu kepada Allah la'allakum tuflihun. Supaya kamu beruntung, banyak itu. Fa idza qadaitumus sholata, ada setelah kamu melaksanakan sholat yang itu, di sini ayat, maka ingatlah Allah kalian saat duduk, berdiri, berbaring. Duduk, berdiri, berbaring, bukan kemudian nanti ketika miring, enggak. Ini mewakili kalimat saat apapun. Jadi qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim itu mewakili kondisi kita saat apapun. Ya saat kerja di sawah, di kantor, di toko,
di pasar, di pabrik, saat nganggur, saat santai, saat rekreasi, saat rapat, itu ingatlah Allah. Itu perintahnya. Lah Pak Guru Mokhtar ngajarin kita dengan analogi sederhana. Ya apa carane? Kamu itu merasalah seperti ikan di dalam air. Yang kemanapun ikan berenang selalu diliputi digenangi oleh air. Lah sampean dan saya ini Allah itu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Ini lihat saya ketika itidal dari kok sami Allahu liman hamidah, nunjuk ke atas Allah mil'us samawati wa mil'ul ardi. Nunjuk ke atas mil'us samawati, Allah memenuhi langit. Artinya gitu. Wa mil'ul ardi nunjuk ke bawah, Allah memenuhi bumi. Berarti mil'us samawati wa mil'ul ardi, Allah memenuhi langit dan memenuhi bumi. Tidak ada ruangan kosong. Sampean dan saya rasakan itu. Kita ini berada dalam genangan keagungan, kebesaran, kekuasaan Allah. Caranya begitu. Jadi tidak hanya pada saat qiyaman wa qu'udan wala junubim, tapi pada saat duduk juga berdiri, berlari, apapun. Nah, kayak saya dan sampean sekarang ini, ya, sedang ngaji nih. Ngaji gini harus mengingat Allah loh. Ngaji ayatnya tentang ingat Allah. Tapi pikirannya tentang lain-lain ya jangan, tetap harus ingat Allah. Nanti kalau kita ingat Allah tuh loh, itu terjaga gitu loh. Fungsinya itu terjaga. Manfaatnya itu kita kemudian ya itu dijaga oleh Allah. Perilaku kita itu dijaga oleh Allah. Kita juga ucapan kita itu nggak sembarangan. Ucapan kita juga akan kemudian, oh ada Allah ya. Sopan, tawadhu. Apalagi perilaku kita. Bisa ya? Ayo belajar dulu. Jadi itu. Dan ini ada kaitannya dengan, coba lihat di surat Ali Imran, ayat 190, 191. Monggo dilihat, coba buka. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 9091 guys nih. Ya, silakan. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Yaitu 191, orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan Allah dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Shadaqallahul adzim. Nah, di situ disebutkan bahwa orang-orang dalam penciptaan langit dan bumi itu bagi orang yang berakal itu selalu ingat Allah. Saat apa? Saat duduk, berdiri, berbaring. Tadi malam saya ceritakan dalam kajian tafsir, kajian Ahad, malam Jumat dan malam Sabtu di Denpasar dan Tabanan. Ada satu hadis dulu. Hadis ini berkaitan dengan yang ayat yang dibaca oleh Pak Jur tadi. Jadi hadis itu menyatakan suatu saat Rasulullah SAW sedang gilirannya dengan Aisyah istri beliau. Baru saja duduk, kemudian Rasulullah ngomong ke Aisyah, Aisyah seandainya saya baru datang ini kemudian ya mungkin baru salaman atau apa, lalu aku lanjut wudhu, kemudian sholat malam gimana? Ya masih isaan itu. Ya Rasul, apapun keinginan duniawiku, tapi aku lebih suka dan lebih rela melihat engkau
lebih khusyuk dengan Tuhan. Maka Rasulullah kemudian ambil air wudhu, lalu di sana sholat. Nangis semalam suntuk beliau. Ketika Ali bin Abi Thalib datang, ketika Bilal bahkan Fajar datang, masih nangis. Ali bin Abi Thalib datang tahajud, masih nangis. Lalu Bilal dan Ali bin Abi Thalib matur, ya Rasul, orang tuaku jaminannya. Apa yang menjadikan engkau gundah dan kemudian menangis? Kata Nabi, bagaimana aku tidak menangis? Aku tadi malam mendapat wahyu bahwa orang yang berakal adalah orang yang selalu mengingat Allah saat duduk, berdiri, dan berbaring. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Sedangkan aku tadi malam ketika berdampingan dengan Aisyah beberapa saat, lalu tidak merasa atau lupa dengan Allah. Tuh. Rasulullah hanya beberapa detik tidak ingat Allah, ditebus dengan nangis semalam suntuk taubatnya. Padahal Rasul itu maksum ya, terjaga dari dosa. Artinya apa? Ketika ada khilaf sedikit saja, langsung ditegur Allah, langsung sadar tobat, langsung hilang dosanya, belum sempat mampir tuh dosa. Itu kalau Rasul. Itu maksum. Lah, fokus pada itu. Rasulullah merasa hanya beberapa detik saja loh. Tidak ingat Allah, itu ditebus gitu lah. Apalagi kita. Gitu. Ya, apalagi kita. Itu tuh loh. Makanya ada satu kalimat gini dalam salah satu hadis qudsi. Dalam salah satu hadis qudsi itu Buddha. Ada yang bilang begini. Allah berfirman gini Gus Wil. Ya benar Adam. Mata ashgholabi. Wahai anak Adam, kapan kamu akan sibuk denganku? Mata ashghol. Kapan kamu akan sibuk denganku? Kamu yang miskin, dia sibuk nyari rezeki, sibuk nyari duit. Sementara kamu yang kaya, sibuk mengatur harta. Jadi yang miskin sewibuk nyari apa? Rezeki, duit. Sementara yang kaya sewibuk mengelola atau mengatur harta. Mata ashgholabi. Lalu kapan kamu akan sibuk denganku? Kata Allah. Nah ini, kita ditegur sama Allah. Intinya, anggap aja husnudonnya, Allah sedang merindukan kita. Lah kapan kita merindukan Allah? Itu. Karena itulah maka perintahnya di sini, bahkan ketika setelah selesai sholat pun kamu itu lebih banyaklah mengingat Allah. Tentang perintah ingat Allah, coba dibuka dalam surat Al-Ahzab ayat 41. Moga gantian yang tadi belum baca. Al-Ahzab ayat 41. Sudah ketemu? Al-Ahzab ayat 41. Sudah ketemu? Mau baca? Kok lama? Ya, siapapun bisa baca artinya aja. Silakan Izin Gus. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Shadaqallahul azim. Jadi sebanyak-banyaknya. Itu perintah itu. Udzkurullaha dzikran. Kamu itu ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Loh, jadi itulah yang kemudian diperintahkan dalam surat Alam Nasrah itu. Jangan sampaikan bahwa faidza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi setelah kamu menunaikan kesibukan satu, yakni sholat, maka sibukkan dirimu dengan kesibukan yang lain, yakni apa? Zikir kepada Allah. Jadi perintahnya setelah sholat itu kita diperintah wirid. Nah ini ada satu kelompok ya, kasihan saya kadang. Setelah sholat itu bok berangkat.
nggak mau wiritan itu. Katanya tidak ada hadisnya. Banyak dulur hadis yang menceritakan bagaimana Rasulullah khusyuk setelah sholat itu. Dan bilangan yang diwiridkan itu macam-macam. Ada yang 33, ada yang cuma sedikit, ada yang tambah 40, ada yang 70, macam-macam bilangan. Artinya apa? Banyak. Banyak. Zikir yang banyak. Itu yang setelah selesai sholat pas, yang wiritan. Nah setelah itu kemudian banyak lagi juga ketika qiyaman berdiri, waku dan duduk, wa'ala junubikum. Dalam surat Al-Ahzab. Kemudian buka juga dalam surat Al-Jumu'ah ayat 62. Coba lihat. Surat Al-Jumu'ah. Sudah ketemu? Sudah? Ayat berapa, Gus? 62. 62, 62. Sampun? Saya ingin menguatkan perintah zikir ini dengan ayat-ayat yang banyak. Sudah? Ayatnya, Gus. Surat 62 ayat berapa, Gus? Ayat berapa? 10 apa ayat 62 tadi? Suratnya ke 62 ya? Ayatnya 10. Surat ke-62 ayatnya 10. Sudah ketemu? Silakan Mbak Mulisin. Bu Husnul, silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan apabila mereka melihat perdagangan, apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyak agar kamu beruntung. Itu Bu Husnul, ayat itu ya. Setelah sholat Jum'at atau setelah sholat wajib juga, kan perintahnya apa? Bertebaranlah di muka bumi. Untuk cari apa? Maisha. Lah dipotong di situ toh. Setelah sholat itu cepet toh nang delek cari rezeki, cari duit. Dipotong di situ. Padahal lanjutannya itu ada apa tadi? Disuruh ingat Allah. Jadi ini yang tidak dilakukan dulu. Tidak dilakukan, hanya nyari rezeki tapi nggak ingat Allah. Padahal apa? Iya, silahkan cari rezeki, kata Allah. Bertebaranlah di muka bumi. Tapi bersamaan dengan cari rezeki itu, ingatlah Allah. Apa sih fungsinya dulu? Kalau kita ingat Allah saat cari rezeki itu. Satu, kita akan terjaga dari kesalahan atau hal-hal yang batil. Atau hal yang tidak halal. Kenapa? Ya karena kita diingat Allah. Gimana mau nyari rezeki yang tidak disukai atau diharamkan Allah? Tidak mungkin gitu. Yang pertama. Yang kedua, kita juga akan keberkahan. Kenapa? Rezeki kita itu loh barokah. Ketika sambil nyangkul, bismillah, bismillah. Di depan laptop, alhamdulillah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya kan? Sambil ngudek lulo, noto-boto, atau sambil masak untuk jualan. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di showroom, sambil ngutak-ngutik mobil. Allahu Akbar, bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu barokah kerjaannya itu. Nah, setelah barokah, sampean mengingat Allah, sampean itu kemudian selalu yang ketiga adalah ingat rezeki ini nanti untuk apa. Bahwa rezeki ini nanti bukan hanya untuk pribadi tapi juga kebersamaan. Bahwa rezeki nanti bukan hanya untuk dunia tapi untuk akhirat. Yang keempat, fungsinya ingat Allah adalah sampean kemudian dilipat gandakan barokahnya. Pahalanya juga dapat. Itulah. Maka itu ya. Jadi perintah untuk mengingat Allah itu saat apapun, saat bekerja sekalipun. Nah, ada satu hadis dulu.
yang bunyinya gini, Bismillahirrahmanirrahim, ini hadis muttafaq alaih ya, dari Muslim, Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Pertama, kalimat Allah adalah ana, ya, ana inda dhanna abdi bi. Aku adalah sesuai persangkaan hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku bersamanya bila dia zikir kepadaku, kata Allah. Ya. Aku bersamanya bila zikir kepadaku. Fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia manusia itu mengingatku di hatinya, maka aku pun akan mengingat dia di dalam diri dulu, gitu loh, dulur. Jadi gimana hebatnya, beruntungnya kita kalau kita diingat Allah. Lah sebaliknya kan kayak gini, lah kalau kamu nggak ingat aku, lah butuh apa aku ingat sama kamu, kan gitu ini. Jadi kalau kita ingin diingat Allah, dalam hadis Sahih Muslim, Sahih Bukhari ini, kata Allah, idza dzakaroni, ya, wa ana ma'ahu idza dzakaroni, fa in dzakaroni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia mengingatku dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku, kata Allah. Wa in dzakaroni fi mal, jika dia menyebutnya ya dalam dzikir, akan aku sebut dzakartuhu fi mil khair. Kalau dia menyebutku namaku ini lebih sering, maka aku akan menyebutnya lebih sering dari apa yang dia sebut. Nah, kalau lihat ini dulu bagaimana surat Al-Ahzab tadi, surat Al-Jumu'ah tadi, itu kemudian juga ada dalam surat Al-Baqarah. Coba dibuka, ayat 142. Surat Al-Baqarah, ayat 142. Kemudian, Al-Qur'um. Jika kamu mengingatlah kepadaku, maka aku akan mengingat engkau. Itu tadi dikuatkan hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ayatnya surat Al-Baqarah ayat 152 tadi. Lalu ada satu keutamaan dalam surat Al-Ankabut ayat 29. Itu disebutkan di sana, sesungguhnya zikir kepada Allah itu lebih besar daripada ibadah-ibadah yang lain. Nah, maka ayo kita biasakan mendekat kepada Allah itu. Kenapa? Karena itu manfaatnya sangat besar untuk menjaga diri kita dalam tuntunan Shiratal Mustaqim. Ya, di sini disebutkan wala tahinu, dan itu kemudian sampai lupa menerangkan tentang ini ya. Nah, faidat maknangtum faqimus shalah. Tadi dalam sholat khauf, setelah kalau khaufnya hilang, kamu tidak lagi dalam konteks perang, maka sholatlah seperti biasanya, kaifiahnya, caranya, bacaannya seperti biasa ya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya sholat itu telah ditentukan waktu-waktunya. Loh, dalam Al-Qur'an hanya disampaikan begitu, tapi kan tidak disebutkan asar itu jam berapa, maghrib jam berapa, isya jam berapa, subuh jam berapa, zuhur jam berapa, kan tidak disebutkan. Yang disebutkan hanya kaitannya, coba dibuka dalam surat Al-Isra. Coba dalam surat Al-Isra. Nah, sama saja untuk lihat anatomi Quran secara utuh ya. Surat Al-Isra ayat 78. Sudah ketemu? Sampun, Gus. Bu Tani tadi sebelum baca? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Shadaqallahul adzim. Oke. Jadi di sini disebutkan bahwa laksanakanlah sholat itu pada saat disebutkan pertama liduluki syamsi, setelah tergelincirnya matahari.
ila ghasaqil lail, sampai gelapnya malam, wa Qur'anal fajr, dan saat bacaan sholat fajar. Ini kan hanya menentukan 3 waktu tuh, ya kan? Waktu liduluki syamsi, waktu ila ghasaqil lail, dan Qur'anal fajr. Kalau orang nggak pakai hadis, maka dia akan sholat itu hanya 3 waktu. Dan ini ada kelompok Islam yang pakai ini, sholat yang hanya 3 waktu saja. Jadi dia hanya sholat pada saat zuhur, asar aja, karena tergelincir matahari toh. Kemudian ghasaqil lail itu dia hanya sholat isya saja, maghrib kalau nggak isya. Lalu kemudian Qur'an al-fajr dia hanya sholat subuh. Jadi dia hanya sholatnya asar, kemudian isya sama subuh. Lainnya enggak, maghrib sama zuhur enggak. Kenapa? Karena menerjemahkan ayat ini kan keliru. Nah, maka kita pentingnya hadis itu begitu. Yang disebutkan kita mau kota dari waktu yang telah ditentukan, pertama adalah waktunya zuhur asar itu, pertama setelah tergelincir liduluki syamsi itu adalah untuk zuhur dan asar. Lalu ghasaqil laili untuk maghrib itu adalah maghrib dan isya. Lalu Qur'an al-fajr itu adalah untuk siapa? Subuh. Nah, kita mau kota waktu yang telah ditetapkan itu juga begitu. Zuhur jam berapa kira-kira? Banyak di dalam hadisnya. Laksanakan sholat zuhur ketika matahari sudah sekian condongnya dari tempat kamu. Nanti kalau asar condongnya sudah sekian hasta. Itu ada itu semua. Ya. Jadi dulu hitungan itu hasta, bukan menit. Kan kita sekarang punya jam ya toh. Hastanya pun ya berarti kan orang ngira-ngira itu. Nah, sehingga kita tetap harus sholat itu tepat waktu, ala waktiha. Tetapi ingat, jangan terlalu kolot. Jangan terlalu kolot. Misalnya karena sampean sudah dapat jadwal 12.49. Nanti kalau enggak itu, waduh ini enggak tepat waktu. Terus ngolok-ngolok, jangan gitu. Jangan gitu. Juga gitu. Nanti setelah misalnya 12.49, azan. Kalau belum azan kayak kita ini zolim gitu. Jangan gitu. Memang kita mau kita itu punya 2 terjemahan. Ala waktiha juga dalam 2 tafsir. Ala waktiha itu tepat di jam yang memang ditentukan, atau ala waktiha itu memang di waktu yang range-nya itu. Jadi misalnya zuhur, sholat zuhur itu misalnya mulai jam 12.38. Ya, kalau di Bali ini, atau di waktu Indonesia Tengah, jam 12.38 sampai nanti zuhur itu menjelang asar kan waktunya sampai misalnya jam 13.20 misalnya. Jam 15.20. Berarti itu ala waktiha masih masuk waktunya. Ada juga yang mengatakan ya harus jam 12.38. Ya jangan ngomong harus, sebaiknya. Karena ini ada ini kelompok yang kemudian kalau kita telat 2 menit aja kayak kita ini sudah dosa merampok, membunuh. Ada itu yang sampai saking gitunya sehingga sholatnya itu dengan sombong. Kalau kayak nggak begitu, nah itu makanya perlu ala waktiha itu memang afdolnya adalah begitu ada panggilan azan kita segera bergegas. Tapi kalau ternyata ada hal darurat atau hal yang memang belum, yaitu tadi ada range. Kenapa? Rasulullah SAW sendiri kalau pas isya itu beliau pernah bersabda, kalau seandainya tidak memberatkan umatku, sholat isya itu akan lebih aku akhirkan kepada malam seperti malam kedua atau terakhir. Nah, hal-hal semacam ini menjadi insight kita bahwa kita mau kuta atau waktu yang telah ditentukan atau ala waktiha, waktu yang tepat itu memang sebaiknya tepat waktu menyegerakan panggilan azan, tapi jangan kemudian menghina atau mengolok-olok orang atau menganggap salah orang yang kemudian bergeser 2 sampai 4 menit atau apa gitu ya. Ala waktiha itu banyak maknanya. Ya, kemudian yang terakhir, sampai ini penjelasan soalnya panjang tadi ya. Wala tahinu fi ibtigha'il qaumi in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun.
Nah, ya. Terakhir, bahwa kamu kalau menemui musuh dalam peperangan, jangan takut, jangan lemah. Karena apa? Karena kalaupun kamu menderita sakit karena teranu pedang, mereka juga sama. Mereka juga sama. Sementara mereka juga menderita sama seperti yang kamu derita. Watarjuna minallahi ma la yarjun. Padahal mereka tidak punya harapan seperti harapanmu. Kamu punya harapan besar. Jadi gini maksudnya, ya terakhir sebagai peruntukan, seperti saya sampaikan. Orang karena takut berjuang itu kan karena takut nanti kena pedang, kena ini. Padahal jika kamu kena pedang, musuhmu juga kena pedang. Tapi bedanya kamu dengan mereka, kamu itu punya harapan jika ke pedang, kamu itu akan dapat pahala besar dari Allah. Jika kamu mati pun, kamu mati disambut dengan surga. Harapanmu itu begitu. Tapi mereka tidak punya harapan itu. Mati ya mati, sudah. Sakit ya malah itu siksa. Nah, ini coba kita ke diri kita sekarang. Kita ini, jika kita taat kepada Allah, ada memang resiko bahwa kita itu gagal bisnis, kita itu resiko dihina, kita resiko dijauhi dan sebagainya. Tapi pertanyaannya adalah, bukankah orang yang tidak taat kepada Allah juga punya resiko gagal bisnis? Ya toh? Juga punya resiko dihina, punya resiko punya. Lah sama-sama begitu, tapi jika sampean taat kepada Allah, sampean punya harapan yang lebih baik, yakni sampean akan mendapat balasan di akhirat. Tapi mereka jika tidak taat kepada Allah, mereka tidak punya harapan seperti harapan sampean. Itu loh, ya. Kalau kita tarik kepada diri kita sekarang, wa kana Allahu aliman hakimah, dan Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi makanya dalam surat Al-Kahfi kemarin sudah bahwa sebaik-baik harapan itu adalah baqiyatus sholihah. Ya, sebaik-baik harapan. Masih ingat kemarin surat Al-Kahfi ayat berapa? Khairun amala. Masih ingat? Al-Kahfi ayat 100 berapa? Wah, khairun amala kemarin loh. Nah, sebaik-baik harapan. Itu ya. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi apa? Itu dalam ayat surat Al-Kahfi ayat 46 ya. 46. Coba terakhir dibaca sebelum kita akhiri. Al-Kahfi yang belum baca. Al-Kahfi ayat 104 ayat 46 ya. Ayat 46. Izin silakan Bu Rahma. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Nah, itu. Memang harta dan anak-anak itu berasal itu kehidupan dunia. Tapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya, lebih baik untuk menjadi harapan, gitu ya. Jadi harapan kita ya kita rubah. Sekarang harapan kita adalah harapan yang tidak dimiliki oleh harapan orang-orang yang tidak taat sama Allah. Kalau orang-orang kafir di luar sana, orang-orang musyrik di luar sana, kira-kira harapannya apa? Ayo, coba jawab. Orang-orang di luar sana, orang-orang Rusia, Amerika, Ukraina, Bulgaria sana yang nggak kenal Quran, gitu. Ayo semuanya, ayo harapannya apa kira-kira mereka di sana? Ayo apa kira-kira? Bondo. Oh, apa harapannya? Lah terus sekarang kita tanya diri kita, harapan kita apa? Apa coba? Oh, tadi yang ngomong bondo tadi siapa tadi? Nah harapan sampean apa? Mas Yoyo ini jawab. Apa Mas Yoyo? Dan ampunan Gus. Masa orang Agung Podomoro Losari itu dan ampunan. Ya ini loh, jadi kata Allah Mas Yo, watarjuna yoyo, watarjuna minallah ma la yarjun. Kalau kamu yoyo yang sesungguhnya, yoyo yang beriman, itu adalah yoyo yang punya harapan terhadap Allah yang tidak mereka punya harapan.
Nah, tadi kan tak tanya orang-orang Ukraina, orang-orang itu harapannya apa? Bondo Dunyo Brono, kan gitu. Nah sekarang kita lihat, wahai Yoyo dari Bojonegoro, apakah harapanmu sama dengan orang Ukraina? Kayaknya gitu, Gus. Lah Sebagian. iya, makanya kalau masih kayaknya begitu, nah ayo dirubah ini mau Ramadan ya. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita, menganugerahi kita keimanan yang hakul yakin, supaya sesuai dengan ayat-ayat yang kita kaji tadi. Menjadi orang-orang yang punya harapan yang tidak seperti harapannya orang-orang itu. Itu sudah harapan kuno, ecek-ecek itu. Harapan yang sudah dimiliki orang banyak itu harapan yang tidak keren itu. Tidak orisinil. Nah kita ini cari harapan yang belum diharapkan oleh orang-orang itu. Blue Ocean Strategy. Insya Allah besok saya terangkan apa itu Blue Ocean Strategy. Moga Allah merahmati kita, menuntun kita dalam Siratal Mustaqim. Kita selalu banyak berdoa kepada Allah, diampuni dosa-dosa kita, karena sangat penting. Orang yang paling beruntung di muka bumi adalah orang yang diampuni dosanya oleh Allah. Kita wafat husnul khatimah dalam keadaan bersih dari dosa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya. Allahumma ahdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta wa qina sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayka wa inna la yudhillu man yasha. Tabarakta rabbana ta'ala. Astaghfiruka wa atubu ilaika. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء وقد الحسدنا من الجن من الشياطين من الكفر ربنا نجنا ولنا شاهدنا ربنا من فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا حسنة ونرجو لك السلام والسلام لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم ارحمنا بالقرآن